Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengakuan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan mempelajari bersama muqaddimah kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah juga kita baca kalamnya Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami'. Kita masih dalam adab ketika di majelis ilmu. Ini pada pembahasan yang berikutnya tentang masalah yakni tidak mendahului guru ketika memaparkan suatu permasalahan, pembahasan ataupun ketika menjawab suatu pertanyaan, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita. Insyaallah itu tema yang akan kita pelajari bersama di malam hari ini. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yasbiquhu ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin illa ay ya'lam min khali syaikhi ithara dhalika liyastadilla bihi ala fadilatil muta'allimi. Wala yasbiquhu, hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang murid itu tidak mendahului gurunya, tidak mendahului gurunya ila syarhi mas'alatin, untuk menerangkan, memaparkan suatu permasalahan, au jawabi soalin, atau untuk menjawab suatu pertanyaan. Makanya termasuk adab yang sangat penting. Termasuk adab yang sangat penting. Tapi di masa-masa kita ini, adab yang sangat penting ini banyak kita lupakan, banyak kita lalaikan, banyak di antara kita yang tidak menerapkannya. Ini ketika ada suatu majelis antara kita dengan guru kita dan juga dengan orang lain, ketika guru kita menyampaikan suatu pembahasan tentang suatu permasalahan, terkadang atau bahkan seringkali kita mendahului memberikan keterangan atau membarengi keterangan dari guru kita. Dan itu terkadang didapati yang demikian. Atau mungkin dalam jawabi soalin, menjawab suatu pertanyaan. Ketika sedang di majelis ilmu, waktunya sesi tanya jawab begitu misalkan, ada yang menyampaikan pertanyaan, misalkan pertanyaan secara lisan. Sang guru ketika mendengar pertanyaan itu masih memikirkan berbagai segi dari unsur-unsur yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Ini ada sisi pertama, ada sisi kedua, ada sisi ketiga, dan seterusnya.
Sehingga butuh waktu untuk mencermati terlebih dahulu supaya jawabannya itu tepat kepada sasaran. Tepat kepada sasaran. Belum sempat menjawab, ternyata sudah didahului oleh si murid. Muridnya sudah mendahului untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, maka hal seperti ini termasuk su'ul adab, adab yang buruk. Adab yang buruk. Satu sisi bukan kita yang ditanya tentang pertanyaan tersebut. Si penanya itu kan bertanya kepada guru kita, bukan tanya kepada kita. Bisa jadi tindakan kita yang mendahului menjawab itu akan mengecewakan bagi si penanya. Sisi yang kedua juga menunjukkan kita tidak beradab, tidak memuliakan kepada guru kita. Tidak memuliakan kepada guru kita. Sisi yang ketiga bisa jadi itu menunjukkan bahwasanya kita merasa sombong. Kita merasa sombong, sudah memiliki suatu kelebihan-kelebihan sehingga kita layak untuk mendahului guru kita di dalam menjawab suatu pertanyaan tersebut. Ataupun sisi-sisi yang lainnya. Maka hal ini hendaknya kita perhatikan di majelis manapun, jangan sampai kita mendahului guru kita di dalam mensarah suatu permasalahan, menjelaskan suatu permasalahan kepada orang-orang, ataupun untuk menjawab suatu pertanyaan. Sementara di situ ada guru kita, dan pertanyaan pun juga diarahkan kepada guru kita. Dan ini bukan hanya di majelis ilmu, bukan hanya di majelis ilmu. Kadang-kadang juga terjadi di grup WA atau semisalnya. Terjadi di grup WA atau semisalnya. Sementara di grup WA itu ada guru kita atau pengajar kita atau semisalnya atau mungkin senior kita yang lebih berilmu dibandingkan kita. Nah, ketika kemudian di grup WA itu muncul suatu pertanyaan, kita kemudian dengan cepat, dengan segera menjawab pertanyaan tersebut. Padahal kita tahu bahwasanya di grup WA tersebut ada orang yang lebih berhak untuk menjawab pertanyaan itu dibandingkan kita. Dibandingkan kita, ima senior kita, ima guru kita, ataupun yang lainnya dari orang yang berilmu atau lebih berilmu dibandingkan kita juga ada di grup tersebut. Maka selama pertanyaan itu tidak mendesak untuk segera dijawab, maka hendaknya kita menunggu terlebih dahulu. Itu adabnya. Kita menunggu terlebih dahulu supaya orang-orang yang lebih berhak untuk menjawab itulah yang menjawab pertanyaan tersebut, bukan kita. Bukan kita. Belum lagi tentang tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tentang tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan sebagian teman itu pakai gaya, Pak. Ketika ada suatu pertanyaan baru muncul, belum lama. Bisa jadi orang yang lebih berilmu dari kita itu kan memang banyak kesibukannya sehingga belum sempat melihat pertanyaan tersebut di grup WA misalkan. Nah, lalu ada yang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu kemudian dengan beraninya menjawab pertanyaan yang dilontarkan tersebut. Gayanya, Pak, Afwan bantu jawab. Nah, gayanya gitu kan. Afwan bantu jawab. Biasanya seperti itu. Afwan bantu jawab. Nah, kalau jawabannya betul masih mending. Masalahnya kalau jawabannya keliru, sudah tidak beradab, kemudian jawabannya keliru. Nah, ini bikin keliru bagi yang lainnya. Ima yang bertanya ataupun orang-orang yang lainnya. Baik, jadi ini baik di majelis ilmu ataupun di tempat-tempat yang lainnya atau bahkan di grup WA atau semisalnya, hendaknya tidak mendahului guru kita di dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab suatu pertanyaan. Khonifiddini rahimani wa rahmakumullah. Dan ini juga berlaku ketika kita di kelas. Nanti gurunya membaca teks dari materi dalam kitab itu, kita ikut membarengi membaca atau bahkan mendahului guru kita. Mendahului guru kita.
Menunjukkan kalau kita itu bisa membacanya, mahir di dalam membacanya, dan paham di dalam membacanya. Kemudian kalau ada pertanyaan, gurunya masih belum jawab, kita sudah mendahului menjawab. Nah ini kurang adab. Ini kurang adab di dalam menuntut ilmu. Dan sering kali anak ingatkan, bahwasanya ilmu itu yang paling penting bukan banyaknya. Bukan banyaknya hafalan, bukan pula yakni mantapnya kita, itqonnya kita di dalam menguasai ilmu. Itu bukan yang terpenting. Ya itu memang penting, banyaknya dan itqon itu penting. Tapi yang paling penting itu adalah keberkahan dari ilmu kita. Ilmu kita itu bermanfaat ataukah tidak. Ilmu kita itu menjadikan kita itu sebagai seorang yang beradab, yang indah dengan akhlak kita ataukah tidak. Ilmu kita itu kita amalkan ataukah tidak. Ilmu kita itu menjadikan kita semakin menyadari tentang pengawasan Allah SWT kepada kita ataukah tidak. Ilmu kita itu apakah menjadikan kita semakin takut kepada Allah SWT ataukah tidak. Nah itu sebenarnya inti permasalahannya. Dan itu masalah yang paling penting. Jadi masalah keberkahan ilmu, menjadikan ilmu itu menuntun kita menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa kepadanya Azza wa Jal. Jadi target utama itu bukan pintar. Ya. Target utama itu bukan pintar. Ya. Karena pintar itu bukan syaratnya masuk surga. Ya. Tidak ada syaratnya masuk surga, harus pintar itu tidak ada. Ya. Tapi syarat masuk surga apa? Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian iman dan takwa, kemudian juga cerdas, pintar, itqon, Masya Allah. Itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Tapi daripada punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan, tidak ada adabnya, tidak diberkahi ilmunya, maka jauh lebih baik ilmu yang sedikit tapi diamalkan. Ilmunya sedikit tapi adabnya miliki adab yang mulia. Diamalkan ilmunya itu lebih baik yang demikian itu. Dan di sana banyak kita dapati yang demikian itu. Kita dapati yang demikian itu. Terkadang seorang santri ketika di ma'hadnya itu dikenal sebagai santri yang juara. Juara dan pelajarannya juara. Itqon, mutkin, cerdas, dan seterusnya. Tapi kurang adabnya. Sementara santri yang lainnya mungkin tidak terlalu cerdas, tapi akhlaknya bagus. Dia semangat di dalam beribadah. Dia juga menjaga batasan-batasannya Allah SWT, berupaya menghindari kemaksiatan. Dikenal tidak terlalu cerdas, ya biasa-biasa saja. Tapi seiring berjalannya waktu, fakta membuktikan ternyata yang berhasil justru orang yang kedua. Itu banyak terjadi. Orang kedua yaitu orang yang ketika di ma'had itu biasa-biasa saja. Dalam artian kecerdasannya itu biasa-biasa saja. Tapi akhlaknya bagus, kemudian yakni memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata justru dia yang berhasil. Dia yang berhasil. Sementara santri yang pertama yang cerdas, mungkin luar biasa, itqonnya dan seterusnya. Tapi dia tidak punya adab. Kemudian juga kurang menjaga tentang batasan-batasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta kemudian membuktikan ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Dia tidak menjadi apa-apa. Jangankan memberikan manfaat kepada orang lain, kata memberikan manfaat bagi dirinya pun tidak. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ini hal yang sangat penting, masalah adab, masalah menjaga hati, menjaga kebersihan hati. Nah, ini hendaknya kita betul-betul memperhatikan. Termasuk diantaranya masalah ini. Tidak mendahului guru kita dalam menjelaskan suatu permasalahan, sementara guru kita ada di forum tersebut.
Atau bahkan itu majelisnya guru kita, apalagi kalau memang majelis itu majelis guru kita. Ya. Ataupun di dalam menjawab suatu pertanyaan. Illa kecuali ayya'lama kalau dia mengetahui min hali syaikhi dari kondisinya sang guru. Dia mengetahui kalau gurunya itu ithara dzalika lebih mengedepankan yang demikian itu. Gurunya itu senang kalau muridnya tersebut memberikan jawaban. Kalau dia tahu seperti itu, beda lagi urusannya. Liyastadilla bihi untuk sang guru itu mencari dalil bihi dengan tindakannya itu ala fadilatil muta'allim untuk mengetahui tentang kadar keutamaannya si murid untuk ngetes. Ya, kecuali kalau gurunya mungkin mempersilakan untuk si murid memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Itu beda lagi urusannya. Tapi ini pun ada perincian-perinciannya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Talik yani Al-Majmu' bahwasanya ketika dalam suatu forum, dalam suatu majelis ilmu, ada suatu pertanyaan disampaikan oleh seorang penanya kepada syekh, kepada si pemateri. Nah, sementara di situ ada mungkin murid seniornya dari sang guru atau sang pemateri tadi. Nah, ketika guru ini hendak mempersilakan muridnya untuk menjawab pertanyaan si penanya tadi, itu sang guru juga harus mempertimbangkan dengan cermat. Di situ butuh kepada perincian. Perincian yang pertama, kalau pertanyaan dari si penanya itu kemudian dilempar jawabannya kepada sang murid, ini menyebabkan si penanya itu menjadi kecewa, maka hendaknya sang guru tidak memberikan kesempatan untuk menjawab itu kepada sang murid. Hendaknya sang guru sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Karena kalau dilempar, diberi kesempatan kepada murid untuk menjawab, ini akan mengecewakan kepada sang penanya. Mengecewakan kepada si penanya. Perincian yang kedua, kalau sekiranya dijawab oleh muridnya itu tidak masalah, tidak menimbulkan masalah. Dalam artian tidak menimbulkan masalah yaitu satu sisi tidak menimbulkan kekecewaan pada yang bertanya. Sisi yang kedua tidak menimbulkan kesombongan dari murid yang diberi kesempatan untuk menjawab. Tidak menjadikan dia sebagai seorang yang ujub. Nah, kalau seperti itu tidak ada potensi madharat, tidak ada potensi masalah, maka tidak mengapa sang guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini kalau ada pertanyaan. Sampai diperinci demikian oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Apalagi kalau apa? Apalagi kalau tanpa ada izin dari guru yang ditanya, muridnya langsung nyelonong menjawab pertanyaan tersebut. Nyelonong menjawab pertanyaan itu ya ada bentuknya macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam. Bentuk yang pertama, ketika muncul pertanyaan, si murid itu langsung bicara kepada teman di sebelahnya. Itu jawabannya begini. Jawabannya begini. Ini sama saja juga menjawab pertanyaan dari sang guru tadi. Gurunya belum sempat menjawab, si murid tadi sudah ngomong sama teman di sebelahnya. Itu tadi pertanyaan gini, jawabannya gini. Perinciannya gini. Wow, panjang lebar gitu. Baik. Atau yang lebih parah, bukan bicara kepada teman di sebelahnya. Ada pertanyaan, gurunya masih mempertimbangkan berbagai sisi dari pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan itu kan bermacam-macam. Kadang-kadang ada pertanyaannya itu butuh untuk diluruskan, kurang tepat pertanyaannya itu. Atau ada sisi-sisi yang butuh untuk dicermati, ada kemungkinan begini dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, masih mempertimbangkan tentang pertanyaan tersebut. Si murid langsung memberikan jawaban. Ya. Afwan bantu jawab katanya. Afwan bantu jawab. Nah.
Nah, ini tidak beradab. Nah, ini tidak beradab. Baik. Ya, kecuali kondisi-kondisi yang tertentu yang memang diizinkan oleh sang guru dan itu pun mempertimbangkan banyak sisi. Khonifiddini rahimani warahmatullah. Dari sini kita bacakan keterangan dari Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah tentang masalah ini. Ya senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, wala yusawikuhu fihi. Hendaknya murid itu tidak membarengi sang guru fihi dalam hal tersebut. Baik dalam hal menerangkan suatu permasalahan atau dalam hal menjawab pertanyaan. Tadi yang dikatakan oleh Imam Nawawi apa? Tidak mendahului. Tidak mendahului. Nah, maka kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah ta'ala, membarengi pun jangan. Apalagi mendahului gitu. Barengi, itu bareng-bareng jawabnya dengan guru itu jangan dilakukan, tidak beradabnya seperti itu. Apalagi kalau mendahului, gurunya belum menjawab, si murid sudah duluan menjawab. Jadi wala yusabiqu fihi, jangan sampai murid itu membarengi sang guru dalam hal tersebut. Wala yudhiru ma'rifatahu bihi au idrakahu lahu qabla syaikhi. Wala yudhiru, hendaknya murid itu tidak menampakkan ma'rifatahu, bahwasanya dia sudah mengetahui, punya ma'rifah, punya ilmu bihi, tentang hal tersebut, tentang hal yang dipaparkan oleh gurunya atau tentang suatu pertanyaan yang diajukan kepada gurunya, dia itu sudah punya ilmunya, jangan dinampakkan. Ya, kita adabnya tidak menampakkan bahwasanya kita sudah tahu tentang hal tersebut. Au idrakahu lahu qabla syaikhi. Atau jangan dinampakkan pula idrakahu, bahwasanya murid itu sudah mendapatkan lahu, terhadap masalah tersebut, qabla syaikhi, sebelum syekh. Ya, sebelum syekh. Maksudnya ketika dilontarkan suatu pertanyaan misalkan kepada sang guru, ya, kepada sang guru, mungkin sang guru masih membutuhkan waktu untuk menghadirkan maklumat, ilmu-ilmu, pengetahuan yang ada di benaknya. Ya, cari sana, cari sini, mengingat-ingat dari materi-materi yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Kebetulan sang murid sebelum majelis itu dia pas membaca materi, kok pas sesuai dengan yang ditanyakan tadi, sehingga ketika muncul pertanyaan tersebut, muridnya itu langsung muridnya itu langsung tahu jawabannya. Jawabannya ini karena baru apa? Dia baru lewat, baru membaca tentang masalah itu, kebetulan seperti itu. Itu makna idrok. Dia mendapatkan jawaban dari hal itu sebelum gurunya. Ya, sebelum gurunya. Maka kalau dia sudah tahu jawabannya sebelum gurunya mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, jangan dinampakkan. Ya, jangan dinampakkan. Dinampakkan itu ya bentuknya macam-macam. Yang paling parahnya ya tadi, kemudian segera di forum itu memberikan jawabannya padahal sang guru belum menjawab. Ya, padahal sang guru belum menjawab. Fa in arada syaikhu alaihi dzalika ibtida'an wal tamasahu minhu fala ba's. Nah, beda lagi kalau guru itu memang menawarkan kepada sang murid untuk menjawab pertanyaan itu dari awalnya. Maksudnya memang dari sisi sang guru itu sendiri mempersilakan murid dan meminta murid untuk menjawab pertanyaan itu, fala ba's, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ini secara umum demikian. Cuma tadi telah kita sampaikan pula faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah, guru ketika hendak memberi kesempatan muridnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang diajukan kepada sang guru harus memperhatikan kemungkinannya. Ya, perhatikan kemungkinannya. Khonifiddini rahimani warahmatullah.
Selanjutnya kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, wayam bagi dan seharusnya alla yaqta'a 'ala syaikhi kalamahu ayya kalamin kana. Seharusnya murid itu tidak memotong pembicaraan gurunya. Ya, seharusnya murid itu tidak memotong pembicaraan gurunya ayya kalamin kana, pembicaraan apapun. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu, ketika guru kita itu sedang berbicara, menyampaikan suatu materi ilmiah, atau menyampaikan suatu nasihat, atau menyampaikan jawaban pertanyaan, atau apapun, jangan dipotong dulu. Ya, jangan dipotong dulu. Kalau kita punya pertanyaan lanjutan, tulis saja pertanyaan itu, simpan dulu. Nah, kalau ada iskal, simpan dulu. Jangan memotong pembicaraan di tengah-tengah. Ya, jangan motong pembicaraan di tengah-tengah. Wala yusabiqu fihi, dan jangan mendahului guru dalam pembicaraan tersebut. Wala yusawiquhu, dan jangan membarengi. Ya, jangan membarengi. Bal yasbiru, bahkan adalah dia bersabar. Adalah dia penuntut ilmu itu bersabar hatta yafrugha syaikhu min kalamihi, sampai guru kita itu selesai dari pembicaraannya. Ya, selesai dari pembicaraannya. Cari kira-kira jedanya. Ya. Cari jeda dari pembicaraan guru kita tersebut. Ya. Ini dari sisi murid. Dari sisi murid demikian. Sebaliknya dari sisi guru, kalau kita sebagai seorang pengajar, ya kita juga harus perhatian kepada kondisi murid. Nah, kalau nampaknya murid itu ada yang dari wajahnya tampak iskal atau apa. Nah, kalau pembicaraan kita sudah selesai, ya kita beri kesempatan untuk bertanya. Kita beri kesempatan untuk bertanya. Tapi ya itu tadi suatu hal yang penting, jangan memotong pembicaraan di tengah-tengah. Guru sedang bicara, mungkin ada beberapa sisi yang tidak disampaikan dari apa yang muncul di benaknya sang guru. Ini nanti kalau dipotong di tengah-tengah bisa jadi sisi-sisi yang lainnya akan terabaikan. Sisi-sisi yang lainnya akan terabaikan yang belum sempat disampaikan. Kemudian menjadi ngeblank. Jadi ngeblank, hilang. Ya. Akhirnya faedahnya tidak bisa sempurna sampai kepada kita. Kalau sudah selesai guru dari bicara, tsumma yatakallamu, kemudian si murid pun baru bicara. Wala yatahaddatsu, dan jangan sampai seorang murid itu berbicara, berbincang-bincang, apalagi ngobrol ma'ghairihi, dengan yang lainnya. Wasyaikhu yatahaddatsu ma'ahu, sementara kondisinya guru kita sedang berbicara dengannya. Ini kurang adab, ini jelas kurang adab. Apalagi kalau memang secara khusus guru kita itu sedang bicara dengan kita. Ya, guru kita sedang bicara dengan kita secara khusus, lalu kita malah bicara dengan teman kita. Ya, lalu kita malah bicara dengan teman kita. Ini kurang adab yang demikian ini. Atau guru kita bicara secara khusus dengan kita, sibuk lihat WA, lihat PDF, lihat WA. Padahal guru kita bicara dengan kita. Nah, ini kurang adab yang seperti ini. Au ma'jamatil majlisi, atau guru itu sedang berbicara kepada jamaah yang ada di majelis tersebut. Dalam suatu majelis, banyak dari santri-santri yang hadir, kemudian guru menyampaikan suatu materi ya, kepada seluruh yang hadir. Tentu maksudnya materi itu diarahkan kepada masing-masing setiap orang yang hadir. Nah, maka tidak selayaknya kemudian kita berbincang-bincang, berbicara dengan orang lain, ya, dengan teman kita, ya, dengan teman kita. Ini adab yang penting. Nanti juga ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan pengaruh terhadap fawaid yang akan kita dapatkan dari guru kita. Fawaid yang kita dapatkan dari guru kita. Terkadang seorang guru itu kan memiliki beberapa fawaid terkait suatu permasalahan. Faedah 1, faedah 2, faedah 3, faedah 4, dan seterusnya begitu.
Tapi ketika baru menyampaikan faedah satu, ternyata dilihat muridnya itu kok kurang memperhatikan, malah ngobrol dengan temannya. Akhirnya faedah yang kedua dan seterusnya nggak jadi disampaikan. Tidak jadi disampaikan. Nah, karena guru kan juga manusia. Ya, guru itu juga manusia. Baik. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan bermanfaat dan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita menyanyi tanpa alat musik, apakah kita termasuk melakukan keharaman? Nah, kemarin ada pertanyaan tentang nasyid, apakah termasuk nyanyi? Nah, sekarang ada pertanyaan tentang menyanyi tanpa alat musik. Ya. Jadi di situ itu ada dua hal. Hal yang pertama tentang musik. Kemarin telah kita sampaikan ya, tentang musik. Ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Bahasanya Nabi SAW bersabda, yani yakunu min ummati aqwamun yastakhiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti akan ada dari kalangan umatku itu beberapa kaum yang mereka menghalalkan yani zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, minuman keras. Khamr itu definisinya ma yukhamirul aqla, segala sesuatu yang bisa menutupi akal. Jadi sebenarnya bukan terbatas pada minuman keras, tapi mencakup segala sesuatu yang menutupi akal. Ya, masuk di dalamnya minuman keras dengan berbagai macam, yakni mereknya dan berbagai macam kadarnya. Kemudian juga mencakup narkoba, ya, narkotika dan semisalnya dengan berbagai macam jenisnya. Wal ma'azif dan yang menghalalkan alat musik. Akhirnya jelas menunjukkan tentang haramnya alat musik. Alat musik apapun, baik alat musik tradisional maupun alat musik internasional, nah, maka sama saja selama dia ada alat musik, maka termasuk dalam perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Kemudian hal yang kedua yaitu tentang nyanyian. Hal yang kedua tentang nyanyian. Nyanyian di sini ada dua sisi. Sisi yang pertama, isinya nyanyian. Kandungan isi dari nyanyian itu. Nah, bisa jadi perkara yang bagus, bisa jadi pula perkara yang buruk. Kalau perkara yang buruk ya jelas berarti tidak boleh. Dari sisi kandungan isi yang terkandung di dalam nyanyian tersebut. Kalau isinya berupa perkara-perkara yang buruk, hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat atau mengarah kepada keharaman-keharaman. Apalagi nyanyian-nyanyian yang isinya mengarah kepada yakni seton. Nyanyian-nyanyian tertentu dari golongan hitam, Orang-orang underground, hardcore atau misalnya begitu. Nah, itu jelas ini bermasalah dari sisi kandungan isinya. Sisi yang kedua dari sisi model melantunkannya. Ya, dari sisi model melantunkannya. Taruh kata isinya adalah baik dan juga tanpa musik, tapi ketika model melantunkannya itu seperti model nyanyian-nyanyian, ya, seperti model nyanyian-nyanyian yang itu diharamkan, maka ya sama hukumnya juga diharamkan. Ya, juga diharamkan. Ya. Apalagi kalau yang dinyanyikan dengan model seperti itu adalah kalamullah. Al-Quran dilakukan dengan model lagu seperti itu. Itu pelecehan. Itu pelecehan. Nah, kita dapati yang demikian itu. Al-Quran tapi model melantunkannya itu seperti lagu pop. Seperti lagu-lagu pop. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau isinya bagus, kemudian tanpa alat musik, kemudian yakni melantunkannya hanya seperti syair-syair Arab yang biasa, maka itu tidak masalah. Maka itu tidak masalah. Ya. Itu hukum asal. Itu hukum asal.
Tapi kalau pertanyaannya berupa apa? Nyanyian, ya. Nyanyian itu ya identik dengan nyanyian-nyanyian yang ya lantunannya seperti nyanyian-nyanyian yang ya tidak diperbolehkan itu. Wallahu a'lam bishawab. So, asik apa? Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh memakan anjing laut? Jadi kaidahnya semua binatang laut, ya, semua binatang laut itu boleh dimakan. Ya, semua binatang laut itu boleh dimakan. Tapi ini apa? Khusus binatang yang memang hidupnya hanya di laut. Ya, hidupnya hanya di laut. Nah, maka itu boleh dimakan. Karena dalam riwayat, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah ditanya tentang laut, maka beliau menjawab, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu airnya suci dan mensucikan, sementara bangkai dari hewannya adalah halal. Ya, bangkai dari hewannya adalah halal. Bangkainya saja halal, apalagi hewannya dalam kondisi hidup kemudian disembelih misalkan. Tapi ini berlaku bagi hewan yang memang hidupnya hanya di laut. Ya, hewan yang hidupnya hanya di laut. Maka baik itu namanya kuda laut, anjing laut, babi laut, atau apa. Pokoknya hewan memang hidupnya di laut. Nah, maka ini hukumnya adalah boleh. Boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Beda kalau hewan darat kemudian dicemplungkan ke laut, kemudian mati. Nah, ini bangkai, tidak boleh itu. Ini maksudnya di sini adalah apa? Memang hewan laut. Ya, memang hewan laut. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita ambil makan yang disesajen? Yang disesajen. Makanan ini sesajen ada dua macam. Macam yang pertama yang berupa sembelian, maka jelas itu diharamkan. Ya, jelas itu diharamkan sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua bukan berupa sembelian, mungkin buah-buahan atau yang semisalnya bukan sembelian. Baik, maka itu ada pembahasan di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Ringkasnya, hati-hatinya dihindari. Ya. Selama tidak mendesak, sebaiknya dihindari ambil makanan dari tempat sesajen. Dari tempat sesajen, karena akan menimbulkan sisi-sisi madharat yang lainnya di luar masalah hukum makanannya, akan menimbulkan madharat-madharat yang lainnya. Maka sebaiknya dihindari. Masih banyak makanan yang lainnya yang jelas-jelas halal. Kenapa kita mengambil suatu hal yang itu ada potensi masalahnya, Wallahu a'lam bishawab. Dalil tentang lagu dari Al-Quran itu surat yang mana? Ya, adalah surah Luqman. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi mayashtari lahwal hadithi lidillah an sabilillah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang membeli lahwal hadith. Membeli lahwal hadith, yakni ucapan yang melalaikan, liyudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya lahwal hadith itu adalah nyanyian. Termasuk di dalam kandungan mana lahwal hadith, hal-hal yang melalaikan itu adalah nyanyian-nyanyian yang ada. Dan fakta membuktikan bahwasanya nyanyian itu memang melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.